Kali ini Pak Ustadz menyambung tema kita yang lalu mengenai terkena sihir itu. Ada beberapa teman juga yang bertanya, jadi bagaimana kita bisa terhindar atau bagaimana cara menyelesaikan dari masalah-masalah kalau kita itu bisa terkena sihir gitu Pak Ustadz. Monggo, gimana kira-kira? Ya sebenarnya menyelesaikan sihir itu ya gampang-gampang susah. Mending susahnya dulu yang dipikirin Pak Ustadz. Kalau gampangnya nanti diremehin. Gampang-gampang susah itu tahu lah, maksudnya tahu, ilmunya tahu kan gitu. Susahnya itu menjalani. Nah, itu. Karena kalau orang tahu ilmunya kan banyak di muka bumi. Jadi sok ngeminter nanti Pak Ustadz. Nah, ya biasanya kan begitu. Jadi merasa yang cara kita itu yang hebat kan gitu. Begitulah. Kalau saya berpikirnya ringan kok. Kenapa kalau saya berdoa itu kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah, karena memang jujur aja, semua ilmu termasuk ilmu sihir itu kan ilmunya Allah Ta'ala juga. Pasti Pak. Pasti semua itu ada, Allah itu punya. Cuma untuk menguji orang-orang kan gitu. Kalau ilmu sihir itu dimiliki oleh dukun, ya memang dia nggak mampu, akhirnya dengan banyak keterbatasan, ketidaktahuannya, akhirnya dukun menggunakan. Bagi orang-orang muslim, sebenarnya banyak juga yang menggunakan ilmu sihir. Cuma dia sendiri itu merasa nggak ngerti kalau itu yang dia gunakan itu sihir. Iya, ini ada yang tanya juga antara sihir dengan santet itu apa? Sejenis. Sihir itu semua yang gaib itu bisa menjadi sihir. Sihir itu semua yang terjadi ya, bukan atas ridha Allah, bukan karena kenormalan, itu bisa dikatakan sihir. Jadi contoh, umpamanya orang wanita disukain laki-laki, umpamanya kamu suka pada wanita itu sebenarnya aslinya nggak suka sama kamu, tapi karena kamu punya mobil, orang pintar, punya orang pintar ya. Atau seorang kiai barangkali ya, kiai, Pak Yai saya senang sama wanita itu. Ini banyak yang kasus-kasus seperti itu. Nih baca amalan ini, amalin kalau fotonya ini diamalin. Lah kemudian kamu datang ke wanita, loh kok wanita itu jadi senang? Emang itu dari Allah? Pertanyaan urut aja. Emang itu dari Allah Ta'ala? Ya dari Pak Kiai yang kasih bacaan dari itu, yang diminta. Dan itu sangat banyak sekali. Pelet itu banyak sekali beredar, apalagi anak-anak muda itu yang dari sihir, sama itu sihir hingga menyihir. Jadi amalan-amalan yang dibaca itu sebenarnya dipergunakan untuk menjadikan orang lain itu tertarik, dan itu menjadi asihan, pengasihan. Jadi orang itu tertarik. Kalau zaman dulu yang sering teman-teman bilang keris itu musyrik dan sebagainya, bisa aja yang dikatakan itu memang benar. Kenapa? Di keris itu kalau dibawa punya sifat piandel. Piandel itu yang diagung-agungkan. Yaitu kalau dia bawa, dia ditakutin sama orang. Iyalah, keris itu ada yang jaga. Kan, kalau nusuk bisa mati itu. Nah, itu saya nggak jawab. Tapi kemusyrikan itu sebenarnya di balik itu ada. Kenapa orang bikin keris itu dia berpuasa, dia menggunakan untuk ini. Nah itu kan sebenarnya masuk lah. Jin dengan tipikal apa yang dia inginkan itu masuk di keris tersebut. Ya memang bentuknya bagus, dikagumi, boleh silahkan dikagumi, tapi lebih kagum pada Rasul lah, ya. Amin. Atau kagum pada Allah yang dengan menciptakan semua banyak hal. Betul. Ya, Allah bisa meledakkan gunung. Hanya juga dengan cara begini, Allah itu bisa menjadikan banjir seperti saat ini. Apalah ini memang ini gitu. Di balik Allah itu menciptakan banjir dan musibah, sebenarnya Allah itu menurunkan rahmat juga. Cuma rahmat yang mana? Ya nggak tahu kita. Rahmat yang mana? Nggak tahu kita. Tapi saya tahu bahwa Allah itu seperti itu, memberikan siang dan ada malam. Ada orang buruk, ada yang baik, ada laki-laki, ada wanita, seperti itu. Ada bencana, ada bencana, ada rahmat. Yang mana rahmatnya? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Nah, menyelesaikan sihir itu sebenarnya dari awalnya dari sana. Jadi orang itu jangan merusak imannya sendiri. Kalau teman-teman yang pada jualan ini biasanya kan dirusak dengan ke orang pintar atau ke kiai tertentu minta agar dagangannya laris. Nah, itu ya sihir. Itu kan merusak, dia pakai ini. Dan ini kan jin kan masuk akhirnya. Lah kalau jin itu sudah masuk ke tubuhnya, ya sudah dia akan gampang sekali dimasuki oleh jin. Dan jin lain yang mau masuk tahu, itu ada teman-teman saya yang di situ, udah tahu.
Jin itu bisa membaca manusia. Jadi yang mereka yakinin itu ditolong oleh Allah, ternyata jin yang masuk. Ya jin yang masuk sebenarnya. Bukan. Allah itu akan memberikan rezeki itu memang dengan cara-cara Allah. Ya, cara-cara Allah itu umpamanya yang mana? Umpamanya di dalam surat Az-Zariyat diceritakan, Wafis sama iriskukum, di langit ada jalan rezekimu. Nah caranya gimana? Caranya mendapatkan agar jalan rezeki yang di langit itu diturunkan kepada kita. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Kebaikan bagi orang muslim apa? Ya sholat, ya puasa, ya baca Quran, ya menghormati orang lain, ya berkata lembut, ini dan sebagainya, menghormati orang tua, menghormati orang tua. Karena kebanyakan orang itu dengan orang tua nggak hormat. Menghormati orang tua. Kalau memangnya dia tidak hormat pada orang tuanya, kemudian dia rezekinya itu masih dipas oleh Allah Ta'ala, masih dicukupkan, nah, orang itu bisa aja istijrat. Orang nggak sadar bahwa dia itu istijrat, dia dilulu sama Allah Ta'ala. Nah, kalau dia tidak bisa menghormati orang tua, ya nanti paling di akhirat. Nah kemudian apalagi? Ya berbuat baik pada orang tua, selain menghormat, berbuat baik pada orang tua. Kemudian apa? Semuanya. Teman-temannya. Bagaimana caranya? Ya berkata lemah lembut, jangan kasar, jangan merasa benar, jangan merasa pintar, jangan merasa hebat, jangan merasa ini. Enggak usah, itu enggak boleh. Nah, ini dari satu ayat ini kalau dijelaskan tuh kompleks. Bagaimana Allah itu akan mau memberikan rezekinya kalau memang kita itu di dunia itu carut marut dengan amal-amal ibadah yang memang sudah carut marut seperti itu. Ya rezeki akhirnya ya enggak akan datang. Kalaupun datang dipaksa membaca amalan ini, kan dipaksa. Tapi apakah itu Allah memberi? Loh itu ujian. Nah. Itu ujian. Akhirnya orang itu akan ngomong, lah saya dapatkan rezeki itu dengan membaca amalan ini. Lah kan bukan dari Allah. Nah titik orang itu bisa membaca amalan ini, berarti orang tersebut sudah menuhankan amalan tersebut. Amalan tersebut. Sudah menuhankan amalan tersebut. Dia hilang imannya. Nah, imannya itu carut marut sebenarnya. Nah, kita belajar untuk jangan yang seperti itu. Makanya kalau Allah sudah menceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini ayat yang sering kita dengarkan. Sangat sering. Tetapi ya kita itu tetap nggak ngerti aja. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Nah, kenyataan kita sholat untuk jabatan. Ya memang bismillah, benar bismillah. Niatnya iya lillahi ta'ala, tapi kenyataannya enggak. Di hati kita itu biar disayang sama atasan kita, biar rezeki tambah, biar begini begitu. Udah itu. Ada orang yang umpamanya dia dulu pada waktu direkturnya itu ke masjid, semua GM dan yang lain-lain itu ke masjid. Lama-lamaan di masjid kalau zikir. Suatu ketika direksinya ganti, hilang masjidnya. Apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Apakah sholatnya dia lillahi ta'ala? Masya Allah. Dia hanya mencari jabatan sama apa yang dia takuti dari direksi tersebut. Banyak yang seperti itu. Nah ini harus kita ketahui. Banyak yang seperti itu, sangat banyak. Jadi dia itu kadang-kadang beribadah, kita itu beribadah kadang-kadang masih seperti itu. Beribadah biar suaminya nggak selingkuh, beribadah biar ini, biar enggak. Beribadah ibadahlah karena Allah Ta'ala. Memang untuk melepas antara dunia dan akhirat itu memang susah. Jadi kadang-kadang ibadah kita gunain untuk dunia. Jalankanlah akhirat beneran karena Allah. Memang itu susah. Saya cerita, lillahi ta'ala itu memang susah. Bersedekah ya lillahi ta'ala. Jangan bersedekah untuk biar ini. Enggak. Walaupun wawasan dari buku itu memang menceritakan. Bersedekah itu bisa menolak bala. Bersedekah bisa menyembuhkan sakit. Bersedekah bisa. Itu kan asumsi dulu. Tapi kalau itu diyakini ya asumsi orang diyakini ya salah. Yang memberikan seorang musibah siapa? Allah sudah menceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Allah menceritakan berarti Allah tahu sifat manusia itu tahu. Gimana caranya menolak bala dari hanya sedekah? Sedekahnya berapa sih sedekahnya itu? Kok bisa menolak bala itu? Hebat berarti.
Bukan begitu. Niatkan lillahi ta'ala, biar Allah nanti yang menghitung. Kan begitu. Nah, dari sinilah kita jangan sampai menghancurkan iman kita. Belajar. Allah itu yang dilihat itu belajarnya. Hasilnya itu biarkan itu menjadi bonus. Allah itu hanya belajarnya kita. Belajar untuk berubah. Belajar untuk menjadi seorang yang yaitu belajar takwa. Nah, dari sinilah mulai semua hal yang berujung dengan santet, memang orang itu akan ketakutan. Nah, dari ketakutan inilah sebenarnya harus kita pahami bahwasanya keimanan kita harus kita junjung tinggi, ketakwaan pada Allah Ta'ala harus junjung tinggi. Kenapa? Salah satu ayat dalam Quran ceritakan, wa yastajibul ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi Allah akan mengabulkan doa seseorang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Kan sudah Allah menjelaskan. Berarti kalau ingin doa kita itu dikabulkan Allah Ta'ala, ya berubah kita itu menjadi orang yang imannya kuat. Kita sering membaca la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita masih menuhankan uang. Kita masih menuhankan benda, kita masih menuhankan pimpinan. Nah, ya sudah. Loh, kok menuhankan itu? Lah iya, dengan uang kita takut, dengan pimpinan kita takut. Lah kan itu sama. Kita itu hormat dengan pimpinan boleh, kita butuh dengan uang boleh, tapi jangan sampai kita itu rusak akidah kita gara-gara uang. Seperti itu. Dan jangan juga ngiring orang lain untuk menyukai dia agar uangnya banyak. Ya jangan seperti itu. Mengajak orang untuk rusak. Iya, sudah nggak boleh juga. Nah, dari titik itulah kita lihat berarti doa seseorang yang imannya juga lumayan bagus di hadapan Allah Ta'ala, ketakwaannya bagus, kemudian dia amal solehnya juga bagus di hadapan Allah, ya insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tinggal doa, ya Allah, di buku ini banyak sekali sihir. Aku mohon, aku tidak mampu, karena memang aku tidak mampu, tidak punya kekuatan, ya Allah, hanya kekuatanmu. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Kan gitu. Semua sihir-sihir yang ada di tubuhku ini, aku mohon agar Engkau hancurkan, ya Allah. Aku tidak mampu untuk menghancurkan. Hanya kekuatanmu lah yang mampu, ya Allah. Doa aja seperti itu. Dan jika ada orang yang mengirim sihir kepadaku, aku mohon kepadamu, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Kan begitu. Jangan dengan alasan yang dendam, dengan alasan yang dia jahat, dia jahat, tapi biarkanlah. Selamatkan. Karena memang Allah itu menyuruh kita itu seperti itu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Orang jahil menyapa kita itu dengan fitnah, menyebarkan berita yang sebenarnya salah. Itu fitnah. Kita tetap mendoakan orang-orang yang tersebut kepada kita. Kita doakan agar dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Keselamatan Allah Ta'ala, apakah dia selamat, sehat? Enggak, banyak. Keselamatan oleh Allah Ta'ala itu bisa macam-macam. Bisa aja dia langsung sakit. Untuk menjadi pengingat, kalau dia imannya cukup lumayan bagus, dia bisa aja sakit, dia nggak pernah sembuh, karena imannya sebenarnya di hadapan Allah Ta'ala itu biasa-biasa aja. Bisa aja dia cacat, bisa aja dia diambil oleh Allah Ta'ala. Bisa. Itu hanya Allah, namanya selamat itu kan haknya Allah. Selamat di dunia itu apakah sehat? Enggak, itu kan menurut kacamata manusia sehat itu. Kacamata Allah enggak. Saya tahu insya Allah. Namanya mohon diberi keselamatan. Orang jahil itu jelas. Orang jahil itu kita sebagai manusia itu boleh kok mukulin. Kalau dia mukul 2 kali, kita mukul sekali aja boleh kok. Boleh pas 2 kali boleh. Boleh. Nah tapi kalau fitnah, lah kalau itu jangan dibalas. Karena apa? Kita itu bisa mengeluarkan fitnah, malah kita yang salah. Makanya nggak usah dibalas yang itu, doain aja agar dia diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Agar dia nanti itu terbuka hatinya, selamat. Dia terbuka, akhirnya dia berubah. Akhirnya dia menjadi kembali ke jalan Allah Ta'ala. Imannya kuat lagi. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Siapa orang yang mau diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala, saya nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, dari situlah kita doa. Mohon diberi keselamatan. Selamatnya gimana? Kita tes. Di TV saya seperti itu. Di video-video saya selalu doa, selamatkan dia ya Allah. Karena apa? Saya nggak punya kekuatan.
Kalaupun orang bilang, Ustadz Danu dibantu sama jin mana saya itu bantu? Itu jin mana? Jin itu rata-rata kalau di TV ini ketakutan sama saya. Jin yang mana? Lah kalau ternyata yang memberikan kekuatan itu Allah, terus orang itu menuduh dibantu oleh jin. Nah, ya itu orang itu menuduh Allah itu sama seperti asumsinya dia. Berarti dia itu orang yang paling hina besok itu di akhirat itu. Walaupun dia seorang muslim, muslim itu ujian kok. Emang harus kita kerjakan, tapi ujian bagi orang muslim itu sendiri. Jangan berkata seperti itu. Harus hati-hati. Seorang muslim itu kata-katanya itu hati-hati. Kalau dia tidak, silahkan. Betul-betul ya. Silahkan, kamu akan tahu nanti di akhirat. Silahkan kalau saya. Emang siapa yang akan buka hati kamu kecuali Allah Ta'ala? Allah itu memang maha membolak-balik hati. Benar. Tetapi Allah tidak membolak-balikkan hati orang yang beriman menjadi kafir. Itu bukan itu dari Allah Ta'ala. Itu kunci. Itu bukan. Orang dari dia itu beriman menjadi kafir itu orangnya sendiri. Allah yang membolak-balikkan hati itu dari dia yang baik, jelek menjadi baik. Lah itu Allah. Itu tangan-tangan Allah itu. Nah, orang selama ini tidak Allah membolak-balikkan hati. Ya kalau dia itu baik sekarang jadi jelek, ya itu hanya Allah. Loh, kamu menuduh Allah berarti Allah berbuat jahat pada orang lain. Tidak, banyak surat, banyak ayat yang menceritakan Allah itu tidak berbuat dolim, tapi dirinya sendiri yang mendolimi. Jangan. Ayo kita berpikir. Begitulah cara menyelesaikan sihir. Yang mana Ustaz? Silahkan diulang-ulang. Nanti akan tahu yang mana menyelesaikan sihir. Baik. Saya sudah sekali, 10 kali, 20 kali. Saya sudah seminggu, Ustaz. Masih belum. Emang hidup itu cuma seminggu. Iya, betul. Paham ya guys? Hidup itu panjang. Yang dicari oleh Allah Ta'ala ada kesabaran dalam melakukan aktivitas kebaikan. Itu yang dicatat. Sembuh, itu bonus. Sembuh, bonus. Itu bonus. Setelah sembuh, mau sombong tidak. Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita salah. Semua di dunia ini ujian bagi kita. Makanya diceritakan dalam hadis bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang bertakwa. Emang benar. Orang yang bertakwa ngomong nyakitin orang lain tuh jangan kalau bisa itu. Itu belajar ngomong nyakitin orang lain. Jangan, walaupun itu orang lain, beda golongan, beda kelompok, atau istri, atau anak, atau siapa. Jangan di sini. Memang, mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Baik, Pak Ustadz. Begitu, Pak Terima kasih banyak. Ya, Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan penjelasan-penjelasan dari guru kita, Pak Ustadz Danu, bisa menjadikan kita ini memahami dan mencoba untuk memahami lagi isi Quran itu dan mencoba untuk merubah diri saya sendiri khususnya dan kepada sahabat-sahabat saya, mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang lebih bisa meningkatkan iman dan takwanya di hadapan Allah. Wallahu alam ya, tapi kita dengarkan terus penjelasan dari guru kita Ustadz Danu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Tadi banyak sekali yang kita dengar ya dari penjelasan Pak Ustadz, mudah-mudahan di dalam tema-tema berikutnya bisa kita ulas lagi supaya kita lebih banyak tahu tentang kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di bumi, di langit, dan juga pada diri kita sendiri. Demikian sahabat beriman, kita jumpa lagi di tema yang berikutnya. Terima kasih banyak Pak Ustadz Danu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.